Pernahkah kau berdiri di pinggir jalan pada pagi hari dan melihat seorang ibu berjilbab lusuh, menggandeng anak kecilnya, mengemis dengan mata memelas di depan gedung megah, bertingkat yang baru selesai dibangun. Di atasnya, suara azan terdengar merdu dari speaker masjid. Tapi di bawahnya, perut-perut lapar menahan gemuruh yang tak bisa dijawab oleh doa semata. Ironi itu nyata. Dan di negeri-negeri mayoritas muslim, ironi itu bukan kejadian langka. Ia adalah potret harian. Kita mabuk agama, tapi miskin substansi. Kita punya jutaan penghafal Al-Quran, tapi juga jutaan anak yang buta huruf. Kita punya ribuan ustaz, penceramah dan ulama, tapi tak punya cukup ilmuwan, insinyur, atau dokter di desa-desa terpencil. Apa yang salah? Kita menyebut diri sebagai umat terbaik. Tapi apa benar kita sedang menjadi umat terbaik? Atau hanya sedang mabuk dengan gelar itu, tanpa pernah benar-benar mempertanyakan isi dan maknanya? Sebagian dari kita bangga membela agama di media sosial, berkelahi demi simbol, memperdebatkan surban, jubah, dan celana cingkrang. Tapi lupa bahwa Nabi tidak diutus untuk memperpanjang perdebatan, melainkan membebaskan manusia dari kebodohan dan penindasan. Lalu kenapa hari ini semakin kita merasa keran dekat dengan Tuhan, semakin jauh kita dari ilmu, kerja keras, keadilan, dan kemakmuran? Tapi lihat hari ini, kita punya jutaan orang yang rajin ke masjid, tapi masih membuang sampah sembarangan. Dan agama dalam sejarah awalnya bukan hanya soal ibadah, ia adalah revolusi sosial. Ia adalah semangat membebaskan budak, membela anak yatim, menghancurkan kesenjangan, dan membangun tatanan hidup yang bermartabat. Kita punya banyak yang hafal dalil, tapi korupsi masih jadi budaya. Kita punya yang rajin tahajud, tapi menghina sesama muslim hanya karena beda pendapat. Apakah ini Islam yang sejati? Ataukah kita sedang menyulap agama menjadi pelarian dari kenyataan? Kita terlalu sibuk menyenangkan Tuhan, tapi lupa Tuhan justru memerintahkan kita menyenangkan sesama manusia. Filsuf Islam seperti Ibn Khaldun pernah mengatakan, kejatuhan suatu umat bukan dimulai dari kelemahan militer, tapi dari runtuhnya ilmu dan akhlak. Dan kita melihat itu hari ini. Sekolah-sekolah rusak di kampung-kampung muslim. Kitab klasik diajarkan tanpa konteks zaman. Anak-anak pintar dilarang bertanya dengan dalih, itu sudah takdir. Apakah Tuhan ingin kita berhenti berpikir? Atau manusianya yang terlalu malas untuk menghadapi kompleksitas, lalu menyerahkan semuanya pada langit, tanpa pernah menatap bumi? Karl Marx pernah berkata bahwa agama adalah candu masyarakat. Sebagian dari kita marah mendengar itu. Tapi mari sejenak jujur, bukankah sebagian dari kita memang memakai agama seperti candu? Kita merasa cukup hanya dengan ritual, tapi menolak akal sehat, kemajuan, bahkan realita. Kita lebih takut kafir daripada bodoh, lebih takut liberal daripada lapar, lebih takut dosa daripada gagal membela keadilan. Dalam sejarah Islam, filsafat dan pemikiran bebas pernah menjadi bagian dari kejayaan. Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan Averroes adalah para pemikir muslim yang membangun jembatan antara iman dan akal. Mereka membaca Plato dan Aristoteles tanpa takut menjadi kafir. Mereka berdialog dengan dunia, bukan menutup diri dari dunia. Tapi hari ini, filsafat dianggap berbahaya. Bertanya tentang Tuhan dianggap menghina Tuhan. Bertanya tentang takdir dianggap melawan takdir. Padahal tak ada iman tanpa pencarian. Tak ada kebenaran tanpa pertanyaan. Tak ada kedewasaan tanpa keberanian untuk meragukan dan mencari. Kita membunuh filsafat dan akhirnya membunuh kepekaan berpikir. Dulu, masjid adalah universitas, tempat lahirnya ilmuwan. Ibnu Sina meracik obat di sela-sela doanya. Al-Khawarizmi menemukan algoritma di sela-sela tafsir ayat. Ulama adalah filsuf, dokter, astronom, dan negarawan. Mereka tidak pernah menganggap ilmu dunia dan ilmu akhirat itu bertentangan. Tapi kini, anak yang belajar fisika dibilang terlalu duniawi. Yang belajar filsafat dianggap mengundang setan.
Yang belajar agama justru diajari membenci logika. Kita menjauhkan diri dari sains, lalu menyalahkan takdir ketika bangsa kita tertinggal. Kita menolak akal, lalu mengeluh ketika kita diperbudak teknologi buatan negara lain. Umat yang seharusnya memimpin malah terjebak nostalgia keemasan yang tidak dipahami akar keberhasilannya. Label halal menempel di setiap sudut supermarket, dari mie instan sampai minyak goreng. Kita begitu bangga menyantap makanan yang halal. Tapi bagaimana dengan cara memperolehnya? Apakah uang yang kita pakai untuk beli makanan halal juga halal? Apakah pekerjaan kita jujur? Apakah saat berdagang kita menyembunyikan cacat produk demi untung? Seringkali kita hanya peduli kulit syariat. Yang penting halal ditulis besar. Tapi kita lupa Tuhan tidak hanya melihat label, tapi juga hati dan niat. Apa gunanya makanan halal kalau kita mencurinya? Apa gunanya syariat kalau ruhnya ditinggalkan? Salat 5 waktu, puasa Senin Kamis, zikir ribuan kali. Semua itu dilakukan tapi hati tetap kasar, lisan tetap menyakitkan, tetap suka pamer, suka merendahkan orang yang tidak seiman atau sejamaah. Ibadah yang dilakukan bukan untuk membersihkan diri, tapi untuk menunjukkan superioritas, seolah berkata, "Aku lebih dekat ke Tuhan daripada kamu." Padahal, ibadah sejati adalah proses pembentukan batin. Salat bukan sekadar gerakan fisik, tapi jalan sunyi untuk berdialog dengan Tuhan dan membongkar kesombongan diri. Ironisnya, kita bisa membaca Al-Quran berlembar-lembar, tapi tidak bisa menenangkan anak yang menangis. Kita mabuk agama, tapi miskin substansi. Agama bukan tujuan akhir. Ia adalah kompas, peta dan cahaya penunjuk jalan. Tapi jika kompas hanya dipajang, peta hanya dikhotbahkan, dan cahaya disorotkan ke wajah orang lain, bukan ke langkah sendiri, maka kita akan tetap tersesat. Kita melarang orang bertanya, padahal semua wahyu dimulai dengan Iqra. Bacalah. Kita memuliakan keimanan, tapi memenjarakan keberanian untuk berpikir. Apa gunanya doa panjang jika kita menolak bekerja keras? Apa artinya berpuasa sebulan penuh kalau kita tetap menindas dan memfitnah? Hari ini, banyak dari kita lebih sibuk memperdebatkan simbol-simbol agama ketimbang memperjuangkan substansinya. Kita ribut soal jenis musik yang haram, tapi lupa bahwa kemiskinan membunuh lebih banyak anak daripada lagu manapun. Kita mempersoalkan bentuk hijab, tapi lupa bahwa menindas perempuan dengan tafsir sempit jauh lebih kejam dari rambut yang terlihat. Kita sibuk mengecat masjid, tapi sekolah-sekolah di kampung masih kekurangan buku. Bukankah ini seperti menyeka kaca jendela rumah, sementara lantainya dibiarkan lapuk dan reyot? Kita begitu terikat pada bentuk sampai melupakan isi. Nabi Muhammad datang bukan hanya membawa wahyu, tapi juga perubahan sosial yang radikal. Ia membebaskan perempuan dari perbudakan. Ia meruntuhkan kasta. Ia menghapus riba yang menindas kaum lemah. Ia memerintahkan belajar bahkan ke negeri seberang. Tapi hari ini, sebagian kita menyulap warisan besar itu hanya menjadi slogan khutbah. Kita menganggap revolusi Nabi sebagai mitos sejarah. Kita lebih suka memuja ketimbang meneladani. Padahal, jika Nabi datang hari ini, mungkin kita yang akan pertama menolaknya, karena dia tidak cocok dengan versi agama yang kita bentuk sendiri. Di zaman digital, agama telah menjadi industri. Banyak ustaz bukan lagi pembawa pencerahan, tapi bintang media. Jumlah followers lebih penting dari kedalaman ilmu. Konten provokatif lebih laku daripada konten mendidik. Agama berubah menjadi algoritma. Ceramah tidak lagi mendidik untuk berpikir, tapi memecah umat dalam kubu. Yang bicara damai dianggap lembek, yang berteriak keras dianggap berani, yang mengajak berpikir dituduh sesat, yang mengulang-ulang ancaman neraka dianggap paling suci. Di tengah semua ini, di mana tempat bagi umat yang butuh jawaban bukan hanya doktrin, banyak yang berkata, percuma pintar kalau tidak salat. Tapi mengapa kita jarang berkata, percuma salat kalau masih korupsi?
kita menilai keimanan dari seberapa rajin seseorang ke masjid, bukan dari bagaimana ia memperlakukan tetangganya. Kita membenci ateis yang dermawan, tapi memaafkan orang beragama yang zalim. Padahal Nabi sendiri bersabda, "Siapa yang menipu bukan dari golonganku." Kita terjebak pada label-label, kafir, sesat, liberal, tapi melupakan bahwa Tuhan tidak menilai dari baju, melainkan dari hati dan perbuatan. Saat hidup kita porak-poranda, bisnis hancur, rumah tangga berantakan, seringkali yang disalahkan bukan keputusan kita, tapi setan. Atau lebih praktis lagi, ada yang guna-guna, uang hilang, dibilang itu disantet, mental drop, dibilang itu kiriman, gagal usaha, dibilang itu karena orang iri. Kita jadi umat yang takut terhadap dunia gaib, tapi malas menghadapi kenyataan. Padahal, mungkin hidup kita berantakan karena kita sendiri malas belajar, malas bekerja, tidak terbuka pada kritik. Setan tidak perlu repot menggoda, karena kita sudah hancur karena kebodohan sendiri. Di beberapa tempat, kemiskinan menjadi lahan bisnis agama. Sumbangan difoto, lalu diviralkan. Anak yatim dijadikan latar belakang untuk cari pujian. Kita jadi umat yang kehilangan rasa malu. Berani korupsi, tapi tetap umrah. Berani merampas hak orang, tapi bangga membangun masjid. Padahal Nabi pernah berkata, "Jika kamu tidak malu, lakukanlah sesukamu." Agama tidak bisa hidup di hati yang sudah mati rasa. Dan hari ini, banyak dari kita lebih takut kehilangan citra daripada kehilangan integritas. Lalu apakah semua sudah hancur? Apakah umat ini tidak bisa bangkit? Jawabannya bisa. Tapi syaratnya, kita harus berhenti mabuk agama. Berhenti menjadikan agama sebagai candu pelarian. Berhenti mengkultuskan simbol dan mulai menghidupkan makna. Kita harus kembali ke akar. Agama adalah tentang akhlak, tentang kejujuran, tentang keberpihakan pada yang lemah. Agama adalah tentang mencintai sesama manusia, bukan mengutuk mereka. Selama masih ada satu hati yang tulus, satu orang yang berani berpikir, dan satu jiwa yang tidak takut mengakui kesalahan, maka harapan itu tidak akan mati. Dan mungkin harapan itu ada padamu yang sedang menonton ini sekarang. Dan saat ini kamu hanya perlu subscribe, like, dan komen untuk bisa update pembahasan selanjutnya.